Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi. Virus corona yang sudah menjangkiti 121.238 orang. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Minggu terakhir, kasus harian COVID-19 telah melewati angka 1.800 kasus sejak 29 Juli. Halo semua, tidak terasa kita sudah berada pada tahun 2023, tepatnya 41,6% menuju tahun 2024. Mungkin teman-teman ada yang merasa, kok waktu kayak cepet banget ya? Perasaan kapan aku masih SD? Atau mungkin perasaan aku masih pakai baju SMP? Terus aku daftar SMA, aku lulus lagi. Mungkin ada yang merasa begitu ya? Dan memang bisa dibilang itu sangat cepat teman-teman. Tapi di sini saya bukan ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali masa-masa sekolah, melainkan saya ingin membahas suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 silam, tepatnya pada bulan Maret 2020, yang dimana seluruh dunia masyarakat dari seluruh dunia memaksa kita untuk bisa beradaptasi sesuai kondisi pada saat itu. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu apa peristiwa itu. Yap, betul sekali, peristiwa COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sangat banyak sekali pihak yang dirugikan, seperti pebisnis yang harus menutup bisnisnya, seperti hotel yang mungkin yang awalnya ramai, yang awalnya banyak dikunjungi penghuni, sekarang menjadi sepi, bahkan bisa terbengkalai. Selain itu juga tempat wisata yang tiap weekend atau bahkan liburan sering banget dikunjungi oleh para wisatawan harus menjadi sepi karena pandemi tersebut, dan bisa saja di tempat wisata tersebut terbengkalai karena tidak diurus oleh pihak yang berkenan. Adapun salah satu franchise terkenal yaitu KFC yang harus menutup gerainya dan memphk karyawannya demi untuk bisa bertahan pada pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, maskapai terkenal yang ada di Indonesia yaitu Garuda Airlines harus mengurangi jumlah pesawatnya untuk bisa bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat sekitar harus kehilangan beberapa anggota keluarganya karena terkena penyakit COVID-19 dan mereka harus diisolasi bahkan meninggal karena terkena penyakit COVID-19. Dan bisa dibilang pandemi tersebut merugikan banyak pihak. Hal ini bisa terjadi karena minimnya sekali pemerintah yang memiliki sifat waspada terhadap kasus COVID-19 ini yang sudah ada dari sejak bulan Januari bahkan Februari, yang berawal dari negara Cina. Warga negara asing atau WNA pada saat itu masih diberi akses oleh pemerintah setempat untuk memasuki wilayah negara Indonesia. Dengan begitu, warga negara asing bisa berpotensi untuk menularkan virus COVID-19. Dan waktu itu saya masih ingat sekali bahwasanya pemerintah hanya menggampangkan kasus COVID-19 ini karena mereka beranggapan bahwa negara Indonesia bukan negara tropis yang memiliki suhu udara matahari yang begitu tinggi sehingga bisa bahkan berpotensi virus COVID-19 ini menular itu sangat kecil. Namun opini mereka justru berbanding balik dengan fakta yang di lapangan. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk selalu bisa beradaptasi bagaimanapun kondisinya. Terlebih untuk para pebisnis sekalipun atau UMKM yang terkena dampak pandemi. Hal ini mereka harus berpikir keras bagaimana mereka bisa mempertahankan bisnisnya saat ini sedang melandai di Indonesia. Salah satu cara yang bisa mereka pakai adalah dengan belajar sesuatu skill, yaitu skill digital marketing. Nah, skill digital marketing ini merupakan suatu keahlian yang
yang diperlukan ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis atau ingin memasarkan sebuah produk suatu perusahaan atau produk kita sendiri. Gitu. Skill ini masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di dunia pada era yang sekarang teknologi pun itu sudah canggih dan sudah berkembang pesat, itu pada era society 5.0 yang dimana mempermudah kita belajar beradaptasi dengan teknologi melalui skill digital marketing ini gitu. Di skill digital marketing ini mempunyai banyak sekali manfaat serta peranan yang bisa kita terapkan terhadap bisnis kita atau perusahaan yang sebagai tempat kita bekerja. Jadi di antaranya ada memberikan arah yang pasti untuk perusahaan atau bisnis, menarik perhatian calon konsumen, bahkan pelanggan waktu kita mengenal target pelanggan melalui online, memberi informasi yang rinci tentang pelanggan, membantu kita menumbuhkan nilai online yang kuat, dan anggaran pengeluaran perusahaan, bantu memperkenalkan sebuah bisnis atau perusahaan dengan cakupan lingkungan yang sangat luas, membantu bisnis atau perusahaan semakin dinamis, membangun kepercayaan terhadap konsumen atau pelanggan terhadap produk kita, membangun mengintegrasi dengan strategi pemasaran secara tradisional. Oke, mungkin segitu ya yang bisa saya sampaikan pada penjelasan hari ini. Apabila ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.